Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Yustia Sabila Yuliani, NPM 211103189 dari kelas Ekonometri KB. Di sini saya akan memberikan video tutorial dalam penggunaan SPSS sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Ibu Fitriani Tripurwaningsi, SSI MSc, serta Ibu Dian Fajarini, SEMI. Dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial dalam menggunakan SPSS seperti yang pertama, tabulasi silang, yang kedua transform dan complete variable, yang ketiga record variable, dan yang keempat merge data file. Nah, langsung saja kita ke video tutorial yang pertama, yaitu tabulasi silang. Nah, analisis tabulasi silang ini pada prinsipnya menjadikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom yang berskala nominal atau kategori. Nah, untuk langkahnya, yang pertama kita klik bagian data file, kita pilih data employee data saf, lalu kita klik open. Nah, setelah kita klik open, maka akan muncul data-data seperti pada gambar. Nah, selanjutnya untuk membuat tabulasi silang atau cross tabulation, kita klik bagian deskriptif, bagian analyze, lalu kita klik deskriptif statistik, dan ke cross tab. Nah, setelah kita klik bagian tersebut, maka akan muncul tabel data seperti ini. Untuk bagian row, kita masukkan employment kategori. Kita masukkan ke row. Dan untuk bagian kolom sini, kita masukkan variabel gender. Nah, yang selanjutnya kita klik bagian statistik. Nah, untuk bagian statistik ini, kita centang bagian check square. Lalu kita klik continue. Dan kita klik bagian chills. Sini kita klik untuk count-nya observe, dan untuk percentage-nya kita klik row. Nah, selanjutnya kita continue. Terus jika sudah selesai, kita bisa langsung klik OK. Nah, maka akan muncul tabel data cross tab seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada data kategori pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Nah, misalnya untuk manajer terdiri dari 10 perempuan dan 74 laki-laki, total manajernya ada 84. Nah, hasil check square ini khususnya pada asymptotic significance itu akan menunjukkan bahwa apakah ada hubungan asosiasi antara kategori pekerjaan dengan jenis kelamin ataupun tidak. Nah, yang selanjutnya, untuk yang tabulasi silang selesai sampai di sini. Yang selanjutnya kita akan membuat transform dan complete variable. Nah, misalnya untuk transform dan complete variable ini, kita memiliki dua variabel. Kemudian kita akan membuat variabel baru yang berasal dari dua variabel tersebut. Nah, jadi misalnya kita akan membuat variabel baru tetapi dari data variabel yang telah ada. Nah, langkahnya itu yang pertama kita klik bagian data file seperti tadi. Kita pilih grad saf, kita klik open. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Di sini terdiri dari 21 variabel dan kita akan membuat variabel baru. Yaitu di sini contohnya saya akan membuat variabel total nilai kuis. Dari kuis 1 sampai dengan kuis kelima. Gimana caranya? Yaitu kita pilih bagian transform, lalu kita klik bagian complete variable. Nah, di sini kita beri nama untuk target variabelnya. Di sini kan saya akan menambah variabel baru yaitu total nilai. Nah, di sini kita tidak boleh menggunakan spasi. Terus langsung saja klik total nilai, terus kita pilih tab and labelnya. Ini labelnya kita isi sama seperti target variabel, yaitu total nilai. Kita klik continue. Nah, di sini kan saya akan membuat variabel baru mengenai total nilai dari kuis 1 sampai dengan kuis 5. Maka di sini kita masukkan kuis 1 ke numeric expression ini, kita tambah sampai dengan ke kuis 5. Kita tambah. Tambah kuis 4.
sampai dengan kuis 5. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Nah, maka akan muncul kolom baru, yaitu kolom tabel kolom total nilai. Di sini kan angkanya masih desimal nih. Nah, kita bisa buat ilangin desimalnya, kita klik bagian variable view. Nah, di bagian total nilai ini untuk bagian desimal kita kurangin sampai dengan 0. Maka kita klik data view, maka untuk total nilai itu dari kuis 1 sampai kuis 5 itu ada 27, 40, 42, dan seterusnya. Dari data kuis 1 sampai kuis 5. Itu sudah ada di bagian total nilai. Nah, itu untuk transform dan compute variabel. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membuat record variabel. Nah, record variabel ini yaitu pengkodean variabel untuk menciptakan variabel baru, bukan mengambil variabel dari luar dataset, melainkan pengelompokan variabel yang sudah ada dalam dataset ke beberapa kategori. Nah, langkahnya untuk membuat record variabel ini kita klik data file, lalu kita klik bagian test marker. Di sini kita akan menggunakan data test marker. Kita klik open. Nah, di data test marker ini ada data penjualan dan lain-lain. Lalu kita di sini akan membuat variabel baru. Nah, caranya kita akan melakukan record terhadap data sales dan mengelompokkan jumlah penjualan mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Caranya kita klik bagian transform, lalu kita klik bagian record into different variable. Nah, di sini input variabelnya kita masukkan unit sold ini atau sales. Nah, ini adalah output variabel, kita bisa isi dengan misalnya sales record. Nah, untuk labelnya sama, yaitu sales record. Lalu kita klik change. Nah, kita lalu klik old and new values ini. Nah, kita pilih untuk range paling rendah, yaitu kita klik 51 dengan kodenya itu kita klik 1. Jadi untuk penjualan di bawah 51 nanti bakal muncul kode 1. Nah, untuk kita klik add. Nah, yang selanjutnya kita range yang tinggi, yaitu 51,01 dengan kodenya itu 2. Jadi nanti untuk total penjualan di atas 51,01 itu memiliki kode 2. Kita klik add ini, lalu kita klik continue. Nah, setelah tampilan seperti ini, setelah kita isi, kita bisa klik langsung OK. Di sini maka akan muncul sales record atau variabel baru, yaitu sales record. Nah, kita bagian desimalnya ini kita kurangi sampai 0. Maka di data view untuk sales record-nya itu akan muncul kode seperti ini yang menunjukkan untuk penjualan di atas 51,01 dia akan memiliki kode 2. Dan penjualan di bawah 51 dia akan memiliki kode 1. Nah, ini seperti 50 itu kan di bawah 51, dia kodenya 1. 45 itu kan di bawah 51, dia kodenya 1. Nah, itu untuk record variabel. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat merge data file. Nah, merge data file ini terdiri dari 2. Yang pertama ada add case, itu adalah perintah untuk menggabung subjek dari 2 file SPSS yang berbeda. Nah, selanjutnya ada add variable, adalah perintah memasukkan variabel baru dari file SPSS yang berbeda ke dalam dataset yang akan dianalisis. Nah, yang pertama itu akan membuat add case terlebih dahulu. Kita klik bagian data file. Nah, kita masukkan grade cell. Kita klik open. Kita klik open in a new window. Nah, maka data grade sub akan muncul seperti ini. Nah, kita akan menggabungkan data grade sub ini dengan data grade row.
Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita klik bagian data, lalu kita klik bagian merger files, kita klik bagian add cache. Nah, karena saya akan memasukkan data grades row dan di sini belum ada data grades row, kita klik yang M external, kita cari data grades row. Ini, lalu kita open dan kita continue. Nah, di sini ada unpaired variable dan variable in a new active dataset. Unpaired variable ini maksudnya adalah variabel-variabel yang mana dia itu tidak sama. Misalnya ada di data grade sub, tapi variabel tersebut tidak ada di data grade row. Atau sebaliknya, variabel tersebut ada di data grade row, tetapi tidak ada di data grade sub. Maka dia akan dikeluarkan atau tidak termasuk. Nah, untuk variabel in a new aktif dataset ini merupakan variabel yang terdapat di kedua data SPSS tersebut, yang mana akan digabungkan nanti. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung saja klik OK. Klik OK. Nah, maka akan muncul data yang telah kita gabungkan atau dari data SPSS tadi. Nah, tadi itu kan sebelumnya sebelum kita gabungkan itu ada 21 variabel. Nah, kenapa ini setelah digabungkan cuman ada 19 variabel? Karena tadi kan udah dijelasin ada beberapa variabel yang berbeda, yaitu ada di data SPSS yang satunya tetapi tidak ada di data yang grades raw atau sebaliknya. Nah, untuk jumlah datanya sebelumnya itu ada 115 data sebelum digabung. Nah, setelah digabung, dia itu totalnya ada 115 data. Itu untuk penggabungan file data SPSS. Jadi untuk variabel yang tidak sama, dia akan tidak tereliminasi atau tidak termasuk. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat add variable. Langkahnya itu sama, kita klik bagian data file, kita klik bagian grade sub ini, klik open in a new window. Nah, kita akan menggabungkan variabel. Di sini kita klik bagian data, merger files, terus kita ke bagian add variable. Nah, ini sama seperti tadi, n external. Kita klik browse ini, kita masukkan data grades row, kita klik open. Lalu kita klik continue. Nah, setelah seperti ini, untuk merger methodenya ini kita klik bagian one-to-one merge based on key values untuk variabelnya. Nah, di sini kita kan akan menggabungkan beberapa variabel yang akan kita gabungkan saja. Nah, di sini saya akan menggabungkan variabel quiz 1 sampai dengan quiz 5. Jadi untuk variabel yang tidak termasuk quiz 1 sampai quiz 5 itu bisa kita keluarkan ke bagian kolom exclude variabel. Nah, jadi misalnya ini kayak persen ini kita keluarkan, total kita keluarkan, terus variabel final kita keluarkan, sampai tersisa hanya variabel quiz 1 sampai dengan quiz 5. Ini di key variabel atau variabel yang akan kita gabungkan itu sudah tersisa hanya variabel quiz 1 sampai dengan quiz 5. Nah, ini adalah variabel yang akan kita gabungkan. Selebihnya variabel-variabel yang tidak akan kita gabungkan kita keluarkan di bagian exclude variabel. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Di sini ada kolom-kolom yang kosong. Nah, kenapa kolom ini kosong? Ini adalah kolom yang kita keluarkan variabelnya tadi. Sedangkan variabel yang kita masukkan tadi kan ada quiz 1 sampai dengan quiz 5. Nah, jadi quiz 1 sampai dengan quiz 5 ini, dia akan terisi penuh seperti ini. Kita bisa langsung scroll ke bawah juga. Di sini kan ada beberapa tabel-tabel yang kosong, itu adalah tabel-tabel variabel yang sudah kita keluarkan. Nah, sedangkan untuk tabel variabel quiz 1 sampai quiz 5 itu tetap terisi. Nah, ini misalnya.
kuis 1 sampai dengan kuis 5. Ini terisi, sedangkan variabel-variabel yang lainnya itu kosong. Nah, sekian video tutorial mengenai penggunaan SPSS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.